Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dengan nomor BP 191152-2012. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di mata kuliah perancangan basis data. Baik, langsung saja. Pada kali ini saya akan langsung mendemonstrasikan hasil TB saya. Yang pertama kali itu yang harus kita lakukan yaitu yang pertama menghidupkan SAM-PP-nya. Yang pertama sudah dihidupkan. Selanjutnya kita buka linknya. Di sini saya membuat nama linknya itu, nama filenya itu yaitu tbpbd. Nah, di sini ada diminta nama. Kita bikin saja namanya pengunjung baru. Oke. Nah, di sini akan nampak landing page-nya seperti ini. Di sini ada logo, terus ada tulisan selamat datang di website rancangan anggaran inventaris per divisi unit kegiatan seni Universitas Andalas, pengunjung baru. Nah, di sini kita bisa melakukan daftar anggaran inventarisnya, rancangan anggarannya, dan dapat kita melihat listnya. Nah, jika kita menekan daftar, di sini ada form yang harus diisi, yaitu ada kode barang, nama barang, divisi barang, satuan barang, harga satuan, dan jumlah barang. Nah, di sini kita contohkan kode barangnya itu kita buat 2110. Terus nama barangnya kita buat contohnya bola lampu. Divisinya kita buat di sini divisi teater, dan satuan barangnya yaitu buah. Harga satuannya kita contohkan saja 17.000 dan jumlah barangnya ada 1. Selanjutnya, nah ketika kita mengingatkan selanjutnya, di sini ada konfirmasi data yang sudah diinputkan. Nah, di sini bakal ditampilkan apa yang telah kita tampilkan tadi plus total harga dari barang yang kita inputkan tadi. Tadi karena jumlah barangnya kita buat 1, maka total harganya 17. Nah, jika diklik kembali, maka ia akan kembali ke form yang awal tadi. Kita buat kembali, contohnya 210. Nama barangnya bola lampu tadi. Divisinya teater, satuannya buah, harganya 17.000. Jumlah barangnya kita contohkan 3. Selanjutnya, nah di sini jika kita tengok total harganya berubah menjadi 51.000 karena harga satuannya ada 17.000 dan jumlah barangnya ada 3. Selanjutnya, jika kita menekan konfirmasi barang, data tersebut akan masuk ke dalam sini. Nah, jika kita tengok di sini ada data kita yaitu bola lampu dengan kode barang 2110, divisi teater, jumlahnya 1 karena tadi kita masukkan pertama 1, terus totalnya ini. Nah, setelah ini kita bisa mengedit datanya. Kita contohkan kita mengedit yang ini, edit yang 117. Oke. Nah, di sini kita bisa editnya, kita contohkan yang angkanya tidak ada itu contohnya 1177. Namanya Cokrown 8 lubang contohnya. Divisi barangnya kita ubah ke teater, satuan barangnya kita ubah ke set, contohnya kita ubah seperti ini, dan jumlah barangnya contohnya ada 4. Nah, ketika kita tengok di sini
hasilnya sudah berubah seperti ini. Tadi kita ubah dari 117 menjadi 1177 dan namanya juga kita ubah chalk round 8 lubang yang awalnya 6 lubang dan divisinya teratur, jumlahnya yang awalnya 2 menjadi 4. Yang tadinya juga satuannya yaitu buah kita ubah ke set dan hasil total per barangnya itu 16.000. Nah, di sini kita juga bisa menghapus data yang sudah kita inputkan. Contohnya seperti yang kita masukkan di awal yaitu bola lampu. Kita mendelete datanya. Terus ada minta konfirmasi apakah ingin menghapusnya. Oke, contohnya. Nah, setelah ini jika kita lihat lagi data yang tadi kita hapus itu sudah tidak terlihat lagi. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa tombol. Contohnya di sini kita akan memprint data yang telah kita inputkan yang banyak ini. Contohnya seperti ini. Nah, jika kita tengok maka hasilnya seperti ini. Dia akan mengelompokkan per tiap divisi yang ada. Contohnya kita batalkan dulu. Contohnya di sini. Di sini ada divisi teater. Nah, di sini ada jumlah barang yang ada di divisi teater dan di sini ada total harga untuk divisi teater saja dan di sini ada total harga untuk tiap barangnya. Jadi penampilan dari laporan ini mirip seperti laporan aslinya. Jika kita tengok seperti inilah laporan aslinya dan ini laporan yang kita buat dengan database. Hasilnya mirip. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian codingan yang ada pada TB ini. Nah, di sini ada Nah, di sini ada 9 file dalam pembuatan TB ini, yaitu ada yang bernama config, delete, daftar, edit, form, index, print, tambah, dan style. Nah, kita bahas satu-satu untuk tiap filenya. Yang pertama config yaitu file yang berkaitan dengan koneksi data antara file yang ada di dalam TBPWD ini dengan database. Nah, di sini ada query untuk mengkoneksikannya ke dalam database, yaitu dengan database hostnya yaitu localhost, database name-nya yaitu TBPWD, database username-nya yaitu root, database password-nya tidak ada, dan kita menggunakan koneksi yaitu con sama dengan msqli connect. Kita gunakan database hostnya yaitu yang seperti diucapkan tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke index. Nah, index tadi untuk bagian ini codingannya adalah ini, yaitu di sini dia menampilkan foto, terus menampilkan tulisan menggunakan JavaScript dan menampilkan tombol. Nah, selanjutnya setelah itu kita di bagian formnya. Nah, di sini kita menggunakan include untuk membuat file ini terkoneksi terhadap database. Nah, di sini ada variabel k divisi sama dengan msqli query
koneksinya yaitu cron. Terus ada query-nya select bintang from divisi, yaitu tampilkan semua yang ada di tabel divisi. Nah, sebelum itu kita akan menampilkan database-nya. Nah, jadi pada codingan tadi itu kita akan mengkoneksikannya ke dalam database yang ada dan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini terdapat tiga tabel di dalam database ini. Nama database-nya yaitu tbppd dan tiga tabelnya yaitu tabel barang, tabel detail, dan tabel divisi. Nah, untuk tabel divisi isinya itu nama-nama divisi yang ada di yang ada pada rancangan tersebut, yang ada di dalam UKS Universitas Andalas, yaitu ada teater, musik, tari, make up, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita menggunakan dua file, yaitu kode divisi dan nama divisi. Nah, selanjutnya yaitu untuk tabel barang. Di sini nama-nama barang yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini ada 4 field, yaitu kode barang, nama barang, satuannya, dan harga satuan. Selanjutnya ada namanya tabel detail. Nah, di sini terdapat 4 field juga, yaitu kode barang, kode divisi, jumlah barang, dan total harga. Nah, jadi total-total yang ada yang ditampilkan tadi itu perginya ke detail dan jumlah barang. Nah, baik, kita kembali lagi ke codingan yang tadi. Nah, di sini yang pertama itu ada query-nya, yaitu menampilkan semua yang ada di tabel divisi. Nah, setelah itu ada HTML untuk meminta untuk pengisian form. Terus di sini ada untuk menampilkan nama divisinya, nama divisi yang ada di dalam tabel divisi, yaitu menggunakan query yang tadi. Terus dia menggunakan perulangan di sini while variable data sama dengan mscale fetch array k divisi, yaitu dia meminta data pada tabel yang ada di divisi, yaitu di dalam sini. Nah, di sini akan ditampilkan semua data yang ada di tabel dan ditampilkan sesuai permintaan. Nah, selanjutnya yaitu ada option untuk satuan barang. Terus ada selanjutnya yaitu pengisian formnya untuk lanjutannya. Lalu di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi periksa. Nah, untuk fungsi periksa ini, jika kita mengisi form, contohnya, jika kita mengisi form tetapi masih ada yang kosong seperti ini, maka dia akan menampilkan Anda harus mengisi data dengan lengkap. Nah, itu kegunaan dari fungsi tersebut. Nah, untuk function curve ini, dia akan meminta kembali. Contohnya ini, kita klik kembali, maka akan keluar pernyataan ini. Minta konfirmasi. Nah, selanjutnya setelah form, lanjut dia akan ke tambah. Nah, di sini adalah form, maksudnya file yang akan meminta konfirmasi tadi. Nah, di sini data-data yang ada di dalam tabel yang kita isi di index HTML, maksudnya di form PHP tadi itu akan dikirim ke file ini. Selanjutnya akan ditampilkan kembali dengan menggunakan ini, dengan tabel juga sama seperti yang tadi, cuma bedanya ini ditampilkan kembali. Terus ada beberapa fungsi, yaitu fungsinya yaitu confirm,
yaitu di function ini dia akan memasukkan data-data yang telah kita isi di form tadi itu menuju database. Nah, di sini ada beberapa query, yaitu insert into barang, yaitu masukkan data ke dalam tabel barang dengan query yang ini, kode barang, nama barang, satuan dan harga satuan dengan nilai yang ada dalam form yang tadi. Nah, hasilnya bakal dimasukkan ke dalam database. Lalu di sini ada codingan untuk memindahkan tampilannya ke file daftar PHP. Nah, untuk daftar PHP sendiri, di sini dia juga menggunakan config PHP, yaitu untuk menyatakan kalau dia itu memiliki koneksi dengan database. Nah, di sini ada juga beberapa style yang digunakan, yaitu style CSS untuk mempercantik tabel yang ada di web tadi. Nah, di sini ada beberapa tabel, yaitu daftar rancangan anggaran inventaris per divisi. Nah, di sini jika kita tengok ada beberapa codingan, yaitu dolar hasil, yaitu MSK query, yaitu koneksinya con. Lalu di sini dia akan meminta data dengan data yang ada pada detail yang ada berhubungan, yaitu inner join barang. Maksudnya itu ada hubungan antara tabel detail dan barang, terus dengan foreign key, dengan yang tabel, maksudnya yang tabel yang berhubungan itu di bagian detail kode barang, maksudnya di tabel detail file kode barang sama dengan barang file kode barang. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang berhubungan antar kedua tabelnya, yaitu setelah antara detail dengan barang, terus ada juga detail dengan divisi, dengan hubungannya di bagian detail kode divisi sama dengan divisi kode divisi. Nah, di sini ada juga perulangan untuk menampilkan data-data tersebut. Jadi jika perulangan ini yang akan menampilkan data-data pada database tersebut. Nah, di sini ada juga bagian button, yaitu tombol untuk di bagian edit dan delete yang telah kita presentasikan tadi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa button, yaitu ada beberapa kesalahan. Nah, di sini ada beberapa tombol, yaitu tombol untuk menambahkan kembali data, terus tombol untuk memprint data tadi, data yang kita tampilkan tadi, terus ada juga tombol untuk ke laman indeks tadi. Nah, setelah itu ada beberapa script juga. Ada beberapa JavaScript juga, ada beberapa fungsi juga, yaitu fungsi daftar, yaitu dia akan kembali ke awal lagi di bagian indeks. Terus ada juga fungsi untuk hapus, yaitu fungsi untuk menghapus data yang ada di dalam database tadi. Terus edit, yaitu fungsi untuk mengedit data yang ada di dalam database. Nah, selanjutnya kita akan di bagian edit. Nah, di bagian edit ini di sini. Nah, jika kita tengok di bagian daftar tadi, ada fungsinya di sini, dia akan meminta beberapa variabel yang ada pada file daftar ini. Contohnya, jika kita
kembali. Oke, list daftar. Nah, jika kita kembali, jika kita edit, jika kita perhatikan linknya di sini ada kode barang 111 dan kode divisi 11. Nah, ini menandakan pada file pada function edit ini dia meminta beberapa variabel yang ada pada file ini untuk dikirimkan ke file edit. Nah, di sini, setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam variabel kode barang dan variabel kode divisi. Nah, nanti variabel yang telah diminta tadi itu akan dimasukkan ke dua variabel ini. Nah, setelah itu ada beberapa variabel yang menyatakan query, yaitu query delete detail, dan dengan where kode barang sama dengan kode barang, and kode divisi sama dengan kode divisi. Nah, ini untuk menghapus data yang ada di from detail. Terus delete from barang, where kode barang sama dengan kode barang. Nah, ini query untuk menghapus file, maksudnya data yang ada di dalam database. Nah, untuk file ini kita mulai dari sini. Nah, di sini yang pertama itu dia akan mengkoneksikannya dengan database karena dia akan meminta data, file ini akan meminta data ke database. Nah, di sini ada juga data 2, yaitu dia akan meminta tabel yang ada pada divisi, terus result. Di sini ada MySQL query dan koneksi cron. Lalu dia akan meminta menampilkan data yang ada di detail dengan inner join barang dan inner join divisi seperti pada file daftar tadi. Nah, setelah itu, jika di sini dia telah melakukan di sini sudah menampilkan data. Nah, di sini ada perulangan untuk menampilkan data yang telah diminta tadi. Nah, karena di sini yang diminta cuma yang sesuai dengan variabel yang dikirim tadi, maka yang akan tampil di sini adalah semua hanya satu file yang diminta tadi. Nah, setelah itu ada beberapa HTML yang menyatakan menampilkan data-data yang telah diminta tadi. Di sini juga ada perulangan untuk menampilkan divisi. Terus, di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi conf itu untuk konfirmasi apakah jika dia mengklik kembali, maka apakah dia kembali atau tidak. Terus fungsi periksa ini sama seperti indeks tadi, dia akan memeriksa file yang ada, form yang ada tadi, apakah sudah terisi semua atau belum. Nah, selanjutnya, jika kita selesai dan menekan tombol, nah di sini ada edit, dan jika kita menekan tombol update, maka dia akan pergi ke sini, yaitu if set post update. Maksudnya itu jika kita telah menekan tombol update, maka di sini ada variabel kode barang 1 dan kode divisi 1, yaitu untuk form yang ada di kode barang dan kode divisi. Nah, kenapa di sini dibuat kode barang 1, kenapa tidak kode barang? Nah, jika kita buat di sini kode barang 1, jika kita samakan variabel ini, maka nilai yang akan dimintanya itu adalah nilai yang ini, yang ada di atas pertama tadi, bukan nilai yang ada pada form. Nah, selanjutnya ada di sini variabel nama barang, satuan, harga satuan, dan jumlah barang, dan ada function untuk totalnya. Nah, intinya di sini variabel ini yang meminta dari form tadi. Nah, di sini selanjutnya result. Di sini ada
query untuk mendelete file yang pertama tadi yang sebelum diedit, dan di sini yang kedua ini gunanya untuk menghapus file yang pertama tadi. Terus di sini ada SQL str ini gunanya query yang ada di dalam ini, di dalam file ini untuk menambahkan data ke dalam database. Nah, di sini ada variabel hasil dan hasil 1 gunanya untuk menambah file yang baru seperti di bagian tambah tadi. Cuma bedanya di bagian edit ini, yang pertama kali itu kita menghapus datanya terlebih dahulu, lalu kita menambahkannya. Sedangkan di bagian tambah, kita hanya menambahkan saja. Nah, next di bagian delete. Nah, di bagian delete ini, filenya ini cukup sederhana, yaitu ada di sini koneksi antar database-nya. Selanjutnya ada juga di sini variabel yang diminta tadi, dia sama seperti edit, cuma meminta berapa variabel di dalam folder file daftar. Nah, lalu datanya di sini ada query-nya yaitu delete from detail dengan variabel where dengan variabel tadi, dan data 1 yaitu query-nya, terus result untuk menjalankan query-nya. Setelah dijalankan query ini, maka dia akan kembali ke lokasi daftar PHP. Nah, intinya di ini hampir mirip dengan edit, cuma perbedaannya di edit setelah dihapus dia akan ditambahkan kembali, tetapi pada delete ini dia hanya menghapus dan tidak ditambahkan kembali. Yang terakhir yaitu bagian file print. Nah, di bagian ini kita akan menampilkan data-data yang tadi. Kita akan memprint data tadi, ini contohnya. Nah, ini dia. Nah, di sini ada beberapa CSS yang digunakan untuk mempercantik tabelnya. Lalu di sini ada script yang berguna jika kita mengklik file ini, maka dia akan langsung menampilkan print. Nah, selanjutnya ada permintaan untuk menampilkan logo dengan ukuran tertentu. Terus ada beberapa HTML untuk menampilkan tulisan-tulisan. Lalu di sini ada juga beberapa query, yaitu ada hasil 1, yaitu query untuk menampilkan divisi dan juga perulangan. Nah, di sini ada beberapa perulangan. Yang pertama, perulangan untuk menampilkan divisi yang ada di sini. Nah, yang pertama ini dia perulangan untuk keseluruhannya. Jadi jika kita tampilkan, nah dia itu perulangan untuk menampilkan ini. Perulangan ini. Nah, di sini dia meminta untuk menampilkan data-data yang ada. Terus maksudnya berapa file untuk nama-namanya. Lalu di sini ada juga query hasil 1 juga untuk menampilkan data yang mirip seperti daftar tadi. Cuma perbedaannya di sini ada row 1 divisi dengan kita membatasi permintaannya itu dengan detail kode divisi sama dengan row 1. Row 1 ini dimulai dari sini perulangan awal. Data yang kita minta di awal. Nah, jadi dia akan menampilkan sesuai dengan divisi yang ada. Nah, di sini ada juga perulangan untuk menampilkan data yang ada di dalam divisi tersebut. Nah, jika kita tampilkan, yang pertama itu perulangan untuk menampilkan ini, yang kedua itu perulangan untuk menampilkan
file-file atau data-data yang ada di dalam database. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.